Begal, ternyata seorang perempuan di Kendari, Sulawesi Tenggara adalah pelaku pembunuhan. Ia tega menghabisi nyawa mertuanya dengan menyewa pembunuh bayaran. Lalu mengapa tersangka begitu tega menghabisi nyawa ibu kandung suaminya? Ya, saudara, drama Novi Damayanti, pelaku pembunuhan, menangis histeris di rumah sakit, pura-pura terpukul atas meninggalnya korban alias ibu mertuanya sendiri. Novi Damayanti tampak menangis sejadi-jadinya, seakan-akan rasa kehilangan atas kepergian mertua sama besarnya dengan rasa kehilangan suaminya yang sampai histeris tergeletak di lantai rumah sakit, tak kuasa menahan kesedihan kepergian ibunya. Berupaya menutupi perbuatannya, Novi juga mengaku telah dibegal 4 orang di kawasan kantor DPRD Kota Kendari. Novi mengaku dipukul begal, sedangkan mertuanya tewas akibat serangan senjata tajam. Faktanya saudara, kematian korban bukan karena pembegalan, melainkan pembunuhan berencana yang didalangi oleh Novi Damayanti, menantu korban. Tindakan begal yang sempat dilaporkan oleh menantu korban ke pihak kepolisian hanya akal bulus untuk mengelabui kasus ini. Hal ini terungkap karena personel Polresta Kendari curiga dengan pengakuan tersangka Novi yang berubah-ubah, terutama saat mengaku menjadi korban begal bersama Mirna mertuanya. Dan fakta lainnya, pembunuhan ini tak dilakukan sendiri oleh tersangka. Untuk melancarkan aksinya, Novi menyewa pembunuh bayaran. Pisau, Pak. Pisau warna hijau. Ada kasih lihat ke pisau. Dagangnya hijau. Nggak ada, Pak. Mana pisau? Dagangnya warna hijau. Cuma ini tidak kasih, Pak. Ya, saudara, polisi menangkap Muhammad Firmansyah alias Cimang, sang eksekutor di wilayah Poasia, Kota Kendari, Selasa 16 April lalu. Saat digerebek tim Resmob Polda Sultra dan tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari. Novi juga ada di rumah Firman. Dari rumah tersangka saudara, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti berupa perhiasan hingga ponsel. Betul ya? Ada uang? Yakin? Yakin, Pak. Yang putih. Yang putih ada, Pak. Aku dapat kepiting itu harus ini. Kau bilang dangkal. Salah apa? Tidak ada. Ya, sementara untuk senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban saudara, polisi harus bekerja keras mencari senjata tajam yang dibuang tersangka. Firman, eksekutor pembunuhan mertua di Kendari, ikut dibawa polisi untuk mencari barang bukti senjata tajam yang dibuangnya ke sungai. Dan setelah beberapa waktu kemudian, alat bukti tersebut akhirnya ditemukan. Ya saudara, Novi Damayanti merekayasa pembunuhan terhadap mertuanya dengan skenario jadi korban begal yang terjadi pada Minggu 7 April 2024 di Jalan Madusila, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Kapolresta Kendari Kombes Polisi Aristri Yunarko mengatakan tersangka menyewa seorang eksekutor yakni Muhammad Firman dengan membuat skenario pembegalan. Novi Damayanti menyewa pembunuh bayaran Firman dengan imbalan 75 juta rupiah saudara. Dari total tersebut, Novi sudah menyerahkan 10 juta rupiah kepada sang eksekutor. Selain itu, tersangka Novi yang juga menantu korban menjanjikan kepada Firman upah 4 juta rupiah per bulan selama 3 tahun. Sesuai dengan skenario dengan eksekutor, tersangka Novi menjebak korban dengan mengajak mertuanya untuk bepergian dengan mobil dengan tujuan belanja kebutuhan dapur. Setelah itu, tersangka membawa mobil ke Jalan Madusila, Kecamatan Poasia. Di sanalah si eksekutor Firman menjegat mobil yang ditumpangi Novi dan mertuanya. Dan Firman langsung mengancam serta membunuh korban. Selain itu, pelaku juga mengambil harta benda korban berupa emas dan telepon genggam. Setelah korban meninggal, Novi yang ada di lokasi menelpon sang suami dan mengaku terjadi kecelakaan. Namun, pengakuan berbeda diucapkan Novi kepada polisi. Ia justru mengaku menjadi korban begal. Sebelumnya sudah pernah diberikan uang sebesar 9,5 juta. Kemudian pada waktu ketemu lagi di rumah makan Gajah Mumpur, diberikan uang 1 juta. Pada waktu memberikan uang 1 juta itu, si tersangka MF ini dijanjikan oleh tersangka ND bahwa akan diberikan uang 75 juta. Kemudian pada waktu nanti setelah terjadi pembunuhan, selain dikasih uang 75 juta, juga dijanjikan per bulan 4 juta selama 3 tahun.
Kepada polisi, tersangka Novi mengatakan ia tega menghabisi nyawa mertuanya lantaran sakit hati karena merasa tidak dianggap seperti keluarga. Tersangka juga menyebut kalau korban, ibu mertuanya sering mencampuri urusan rumah tangga tersangka. Air mata buaya Novi kini berubah jadi air mata penyesalan. Karena untuk membunuh berencana, ancaman jerat pidananya tak main-main saudara, maksimal hukuman mati. Kita bahwa si tersangka ND ini membunuh atau merencanakan pembunuhan kepada ibu mertua, bahwa alasannya sakit hati karena ibu mertuanya ini sering mencampuri urusan rumah tangga dari tersangka ND. Ya saudara, kasus hampir serupa juga pernah terjadi pada Januari lalu. 9 tahun kisah cinta karyawan pabrik di Karawang, Jawa Barat, Arif Srioni dan Osi harus berakhir tragis. Sempat diduga menjadi korban pembegalan, ternyata Arif tewas di tangan seorang pembunuh bayaran. Mirisnya lagi, otak pembunuhan adalah istri korban Osi, Claranita, dan adik iparnya. Prahara sakit hati dan masalah harta gono gini membuat Osi gelap mata tega menghabisi nyawa sang suami. Karena begini Bu, pada saat nanti proses sidang. Drama saudara dilakukan tersangka atau istri korban Osi untuk menutupi perbuatannya. Tangis Osi Claranita bahkan pecah saat polisi meminta izin untuk melakukan otopsi pada jenazah Arif. Ia histeris berusaha menunjukkan rasa kehilangan atas meninggalnya suami yang sudah ia bunuh. Beberapa kali polisi mencoba membujuk Osi. Namun Osi tetap bersikukuh menolak dilakukan otopsi dengan alasan kasihan dengan jenazah suami. Drama tangisan Osi tak sampai di situ saja saudara. Dengan nada tinggi, Osi menolak jenazah suaminya diotopsi karena ingin segera menguburkan jenazahnya ke Kebumen. Berkali-kali Osi beralasan kasihan kepada jenazah suaminya. Kendati ditolak, polisi tetap melakukan otopsi karena menemukan kejanggalan pada luka korban. Ya, tangisan Osi ini adalah air mata palsu untuk menutupi bau busuk dari pembunuhan berencana yang dilakukannya pada sang suami. Lalu sebenarnya apa yang jadi alasan Osi begitu tega sampai nekat menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh sang suami yang sudah 9 tahun dinikahinya? Kalau menurut pengakuan Osi saudara, dirinya membunuh sang suami karena alasan sakit hati karena kerap dimarahi oleh sang suami. Selain itu Osi menyebut sang suami telah berselingkuh. Namun polisi menduga ada motif harta di balik pembunuhan ini. Arif dan Osi ternyata membuat perjanjian pranikah yang ini di dalamnya tercantum soal pembagian harta. Istri yang sakit hati dan dendam tersebut berupaya untuk menjadi dalang menskenario supaya korban ini dibunuh. Sebelum adanya perencanaan untuk mengelabui supaya menskenarikan motif begal itu, pernah ada beberapa skenario yang lain seperti mau meracuni korban. Namun demikian akhirnya disepakati bahwa dilakukannya dengan modus operandi seperti layaknya dibegal. Osi dan adiknya Pandu memang sudah lama berniat menghabisi nyawa Arif. Awalnya mereka berencana meracun korban, tetapi karena riskan niat itu diurungkan. Osi akhirnya meminta Pandu untuk menggunakan tangan pembunuh bayaran untuk membunuh Arif. Dan bertemulah Pandu dengan sosok RZ untuk dijadikan sebagai eksekutor. Selama menyusun perencanaan ini, Osi menyewakan tempat tinggal untuk RZ. Pada tanggal 29 Desember di sebuah kamar indekos, skenario jahat Osi untuk menghabisi nyawa sang suami disusun. Awalnya RZ sempat menolak. Namun karena terbujuk dengan imbalan uang 1,5 juta rupiah dan motor milik korban, RZ pun sepakat untuk menjadi eksekutor. Ketiganya kemudian merancang skenario pembunuhan dengan membuat korban seolah-olah menjadi korban begal. Teganya saudara. 9 Januari jadi tanggal di mana ketiga pelaku melancarkan aksinya. Untuk memancing korban, Pandu meminta korban untuk menjemputnya di desa Cibolang Sari karena motornya mogok. Saat korban di lokasi, Pandu ternyata sudah bersama RZ. Pandu pun meminta korban untuk memboncengkan RZ, sementara Pandu membawa motornya yang mogok. Di saat korban lengah itulah, RZ menyerang korban dari belakang
disusul dengan Pandu yang juga ikut menyerang dengan senjata tajam. Sempat melawan, namun korban sudah terlanjur tak berdaya hingga akhirnya nyawanya melayang. Ya, dan akhirnya tersangka, istri, adik ipar korban serta eksekutor ditangkap polisi. Dari kejanggalan-kejanggalan pada luka korban, kemudian istri korban yang tak kooperatif serta rekaman CCTV, jadi bukti jika Arif Sriono bukan tewas karena begal, melainkan tewas di tangan seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh sang istri. Eksekutor pembunuhan berdalih menerima tawaran untuk membunuh karena merasa berutang budi dengan dua pelaku yang memberikan biaya hidup selama di Karawang. Para pelaku pun terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup karena terlibat dalam pembunuhan berencana. Ya karena saya udah di dokteri selama 1 minggu dan dikasih makanan sama minuman terus, jadinya saya merasa berhutang budi. Jadi merasa berhutang budi ya? Ya. Merasa dijebak gak? Ya merasa dijebak. Dendam sakit hati kerap membuat orang jadi gelap mata. Dari dua kasus ini tentu kita belajar banyak. Perlu pengadilan diri, menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Ingat masa depan. Saudara, informasi berikutnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka dan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali terlibat perang kata-kata. Selengkapnya, berita utama akan segera kembali.